Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Engkau begitu baik. Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sepanjang malam, seperti Engkau menjaga biji matamu. Engkau Tuhan memberikan kami petiduran yang nyenyak. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah memberikan kami kemampuan, kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami agar supaya kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk, kita akan meneruskan renungan kita, yaitu tentang utusan Tuhan, ya. Masih dengan judul yang sama, utusan Tuhan. Kita akan melihat pembacaan hari ini di dalam Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 3 ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sekali lagi saya bacakan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dari ayat ini saudara, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, 4 hal ini merupakan ciri khas dari seorang utusan Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat, ya, pakaian dari seorang utusan Tuhan. Ya, pakaian dari Yohanes Pembaptis di sini dikatakan, ya, berasal dari jubah bulu unta. Saudara tahu, di dalam Alkitab, ya, cuma ada 2 utusan, ya, bukan berarti utusan yang lain tidak seperti itu, ya. Ya, jadi subtemanya kali ini adalah ciri khas seorang utusan. Nah, di dalam Alkitab cuma ada 2 orang. Dari Kejadian sampai Wahyu dicatat cuma ada 2 orang yang memiliki pakaian yang sama. Ya, yang pertama adalah di zaman perjanjian lama adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu juga pakaiannya adalah jubah. Dia selalu memakai jubah. Makanya sebelum dia terangkat ke sorga, ya, Elisa sebagai pembantunya atau pendeta muda kalau di era sekarang meminta apabila nanti kalau Elia terangkat ke sorga, dia meminta pakaian Elia, yaitu jubahnya. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan jubah dari Elia, saudara, ya. Nah, pagi yang indah ini kita lihat pribadi yang kedua yang memakai pakaian memakai jubah bulu unta adalah Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, makanannya itu pun berbeda, tidak sama dengan orang kebanyakan, ya. Kalau kita lihat, ini sangat spesial sekali makanannya, ya. Baru kali ini saya baca, ya, ternyata Yohanes Pembaptis makanannya adalah, ya, makanannya itu makanannya adalah belalang, saudara, ya. Makanannya belalang, ya. Kemudian minumannya adalah, ya, madu hutan. Wah, ya. Belum, sebelum saya masuk ke situ, pakaiannya dulu tadi memakai jubah bulu unta. Yang kedua, dia memakai ikat pinggang dari kulit, ya. Ikat pinggang dari kulit, ternyata ikat pinggang atau gesper orang sekarang bilang, ya, itu bermacam-macam. Ada yang dari plastik,
ada yang dari kulit. Nah, kalau dari kulit itu mahal, saudara ya. Nah, ternyata pertama pakaiannya itu spesial ya, berbeda dari kebanyakan orang. Pakaiannya dari jubah bulu unta, kemudian dia memakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya ternyata dari kulit, saudara ya. Nah, kemudian makanannya pun spesial, berbeda dari orang kebanyakan ya. Makanannya berasal dari makanannya adalah belalang ya. Kemudian minumannya adalah madu hutan ya. Nah, 4 hal ini yang merupakan ciri khas ya, atau yang membedakan seorang utusan Tuhan dan orang yang bukan utusan Tuhan. Pertama, pakaian, saudara ya. Orang percaya ya, harus selalu memakai pakaian yang sesuai yang Tuhan sudah percayakan ya. Kalau kita lihat dari pakaian, saudara, pakaian orang percaya, mari kita akan lihat apa yang disebut pakaian di sini ya. Pakaian ini adalah berbicara di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Mari kita lihat ya. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih ya. Nah, pakaian seorang hamba Tuhan di akhir zaman, utusan di akhir zaman adalah harus selalu ya, pakaian ini berbicara tentang apa, saudaraku? Berbicara tentang perbuatan baik ya, perbuatan ya benar dari orang-orang kudus. Jadi seorang utusan Tuhan itu harus selalu hidup benar di hadapan Tuhan ya. Itu pakaian ya. Kemudian di dalam Pengkhotbah 9 ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8, kita akan lihat ayat itu. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8 berbunyi, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pakaian putih ya, itu tergantung konteksnya, saudara ya. Kalau di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8, pakaian putih itu merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang benar ya, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ya. Nah, ini penting, saudara ya. Pakaian kita harus selalu menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita betul-betul orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita harus selalu menjadi contoh, menjadi teladan hidup di dalam kebenaran. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Jadi kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau mengajar orang lain? Kita harus hidup benar. Hidup kita tidak benar, saudara ya. Jadi kita pertama harus hidup benar. Yang kedua, Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu. Pakaian putih juga sama di sini. Pada masa Salomo, orang-orang percaya, orang-orang umat Allah pada masa itu sudah tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan ada tambahan di sini ya. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak adalah salah satu simbol lambang yang dipakai oleh Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan, harus hidup di dalam urapan Allah, berjalan dalam pengurapan Tuhan. Ketika Daud akan diurapi, Samuel mengambil minyak menuangkan di atas kepala mereka. Ingat, hidup di dalam urapan ini sangat penting. Kita lihat di zaman ini, semua bahan pokok, bukan cuma sembako, semua bahan pokok, termasuk ya Pertamax, Pertalite, mengalami kenaikan. Tapi Wahyu 6 ayat 6, apa dikatakan? Secupak gandum sedidar harganya ya, 3 cupak jelai sedidar harganya. Tapi minyak dan anggur jangan dirusakkan. Kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, di luar kita, jangan sampai kita punya hidup sudah tidak benar. Jangan sampai kita punya hidup, kita punya pelayanan tidak lagi karena kuasa Roh Kudus, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya ya. Itu yang pertama, pakaian. Kemudian ikat pinggang kulit. Ikat pinggang bicara tentang apa? Wahyu pasal kita tidak perlu lihat ya. Yohanes 13, ketika Yesus menjelang dia akan naik ke kayu salib,
Dia mengikat pinggangnya, melepaskan jubah kebesarannya, ya, mengambil kain lenan, mengikat pinggangnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ikat pinggang di sini berbicara tentang apa? Ya. Ikat pinggang di sini berbicara tentang apa? Ikat pinggang berbicara tentang kita harus siap melayani. Baik atau tidak baik waktunya, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini, ya. Mengikat pinggang itu perlambang, itu pertanda kita harus siap melayani. Baik atau tidak baik waktunya, ya. Jangan cuma karena baik waktunya, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kita lihat ayat itu, ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Perhatikan ini. Beritakanlah firman, ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pengajaran penting di akhir-akhir ini. Ada banyak pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitabiah atau berdasarkan Alkitab, tetapi mereka salah menafsirkan. Ini hati-hati, ya. Siap atau tidak siap, ya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap siap memberitakan firman. Itu salah satu ciri khas seorang utusan Tuhan, ya. Jadi ikat pinggang kulit berbicara tentang siap melayani. Ya, Lukas 12 ayat 35 kita lihat waktu di satu tempat Yesus mengajarkan pengajaran kepada murid-muridnya, ya. Yesus selalu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya supaya mereka tetap berdasarkan kebenaran apa yang mereka lakukan. Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat, jangan sampai ikat pinggang itu dilepas, ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita bicara tentang kuasa Allah. Salah satu lambang yang dipakai Roh Kudus adalah api, ya. Nah, puji Tuhan. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga, kita lihat makanannya. Makanannya pun berbeda, tidak sama dengan orang kebanyakan. Makanannya belalang, ya. Kemudian minumannya apa? Minumannya madu hutan, ya. Nah, saudaraku, kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14, ya. 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai 27, ya. 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 27. Ya, perhatikan, saya akan bacakan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Ayat 25, dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ayat 26, ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangannya, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Perhatikan ayat yang ke-27. Tetapi Yonatan tidak mendengar pada waktu ucapan kutuk itu disampaikan, ya, bahwa ayahnya telah menyuruh seluruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkatnya, ya, yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu menjadi teranglah, matanya menjadi terang lagi. Saudara, makanannya belalang, ya. Minumannya madu hutan. Mazmur 119 kita baca. Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 ayat 103. Ya, perhatikan ayat-ayat ini. Betapa manisnya janjimu, ya. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Madu, belalang dan madu itu berbicara tentang kebenaran firman Allah, ya. Ada pujian yang berkata, Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah
air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Amin, saudaraku. Ingat, seorang utusan Tuhan ada 4 ciri khasnya. Ya. Dia selalu memakai pakaian, ya. Dia berpakaian jubah dari kulit unta. Ya. Yang kedua, ikat pinggangnya adalah dari kulit. Yang ketiga, makannya belalang dan minumannya madu hutan. Di sini kita lihat betapa pentingnya Tuhan ingin kita sebagai utusan Tuhan dari zaman yang akan meneruskan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Kita harus tampil beda. 4 hal tadi merupakan ciri khas yang berbeda, yang membedakan antara umat Tuhan dengan utusan Tuhan. Betapa pentingnya kita harus berbeda. Sebagai ayat penutup Roma 12 ayat yang kedua bagian A, ya. Kita lihat betapa pentingnya seorang utusan Tuhan harus kelihatan perbedaannya dengan orang yang bukan utusan Tuhan, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan. Kalau kita tidak bisa tampil beda, bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan? Jadi sebagai seorang utusan Tuhan, kita harus berbeda, ya. Kita harus tampil beda. Bukan keinginan kita, tapi itu yang Tuhan minta. Puji nama Tuhan, saya percaya hari ini kita kembali akan tampil beda dengan orang lain, sebab kita adalah utusannya Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan satu pujian di akhir renungan ini. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya, ya, orang-orang tertentu, tapi setiap orang percaya itu adalah utusan dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan akhiri dengan satu pujian bagi Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Allah begitu jelas panjang indah. Sebagai utusan Tuhan, pakaian kita, ikat pinggang kita, makanan kita, minuman kita harus berbeda di tengah-tengah dunia ini. Gereja Tuhan harus tampil beda. Dan kita bisa melihat bagaimana keberhasilan pelayanan kita, ya, akan berdampak. Kalau kita berbeda akan berdampak, saudara, ya. Sebabnya mari kita tetap pertahankan ciri khas kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita,
cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab oleh karena anugerah kemurahan-Mu, kami kembali boleh Tuhan dimotivasi oleh kebenaran firman Allah. Kami diingatkan bahwa betapa pentingnya kami harus tampil beda. Kami harus berbeda di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan, betapa pentingnya kami selalu mempermuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan di sepanjang hari ini melalui aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Shalom.